Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi yang kedua, Luis Milla beri pujian sebut timnas Indonesia sudah berevolusi. Dan yang terakhir, fan timnas Indonesia diminta jangan memaksa PSSI untuk perpanjang kontrak Sinteyong. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, timnas Indonesia kini sudah mulai harus move on dari Piala Asia 2023 setelah tersingkir di babak 16 besar. Agenda bergengsi terdekat adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Filipina, Vietnam, dan juga Irak. Dari klasmen sementara, tim Garuda yang baru mendapatkan 1 poin masih menghuni dasar klasmen. 1 poin timnas Indonesia didapat dari hasil imbang melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial Manila. Dan sebelum itu Indonesia harus menelan kekalahan menyakitkan 5-1 dari Irak dalam laga tandang. Irak masih menjadi pemuncak klasmen di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan mengantongi 6 poin. Posisi kedua ditempati oleh Vietnam dengan 3 poin, sementara poin Filipina sama dengan Indonesia yakni 1 poin. Pertandingan selanjutnya yang diperkirakan akan digelar pada 21 Maret mendatang. Timnas Indonesia harus menghadapi Vietnam di kandang. Dilanjutkan tanggal 26 Maret di kandang Vietnam. Jalan untuk lolos babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 masihlah terbuka lebar untuk Indonesia jika mampu tampil konsisten di laga-laga berikutnya. Mengingat dalam 4 laga sisa ini, Indonesia akan melakoni 3 laga kandang dan 1 laga tandang. Apalagi pada Maret 2024 mendatang, Indonesia kemungkinan akan mendatangkan beberapa amunisi baru seperti Tom Hei dan juga Nathan Choaon, Jay Itses, Martin Pais, dan juga Ragnar Oratmangun. Laga kandang menghadapi Vietnam ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Sinteyong jika ingin mempertahankan asa untuk lolos ke putaran selanjutnya. Jika timnas Indonesia mampu menang dalam 2 laga beruntun menghadapi Vietnam, maka jalan mereka ke babak 3 akan semakin mulus karena hanya harus memetik 1 kemenangan lagi. Hal yang sama juga berlaku jika timnas Indonesia meraih 4 poin, sekali menang, sekali imbang dalam 2 laga melawan Vietnam. Maka dengan catatan Vietnam harus kalah dari Irak di laga selanjutnya. Tapi jika timnas Indonesia imbang dalam 2 laga tersebut dan hanya mendapatkan 2 poin, maka jalan Indonesia ke babak 3 kualifikasi akan semakin sulit. Karena harus menang dalam 2 laga selanjutnya dan berharap Vietnam tidak memetik kemenangan di laga selanjutnya. Hal terburuk adalah jika timnas Indonesia harus kalah dalam 2 laga berturut-turut dari Vietnam. Ini akan membuat peluang untuk lolos terasa mustahil bagi Merah Putih. Itulah hitung-hitungan timnas Indonesia untuk lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kini Indonesia berada di dasar klasmen, perjalanan masihlah sangat panjang dan belum bisa ditentukan tim mana yang akan lolos ke babak selanjutnya. Karena bisa saja akan terjadi kejutan tak terduga di beberapa laga. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Mantan pelatih timnas Indonesia dan Persib Bandung, Luis Milla, turut menyampaikan pujian kepada skuad Garuda yang tampil baik di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia memberikan kejutan di Piala Asia 2023 sebab Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan sukses menciptakan sejarah dengan lolos 16 besar untuk pertama kalinya dalam turnamen ini. Padahal timnas Indonesia tergabung di grup yang berat, skuad Garuda harus menghadapi Irak, Vietnam, dan juga Jepang. Timnas Indonesia kalah 1-3 kala menghadapi Irak dan Jepang. Beruntung anak asuh Sinteyong ini menang tipis atas Vietnam. Berkat hasil tersebut, timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dengan status tempat ketiga terbaik. Di babak 16 besar, timnas Indonesia kalah 0-4 melawan Australia. Namun permainan Jordi Amat CS menuai pujian. Salah satunya adalah Luis Milla yang menyebut timnas Indonesia sudah berevolusi di bawah asuhan Sinteyong. Kenangan yang sangat indah. Selamat PSSI atas evolusinya dan partisipasinya yang luar biasa dalam Piala Asia. Tulis Luis Milla di Instagram pribadinya. Meski begitu, justru netizen malah curiga dengan Luis Milla yang ikut bersuara. Mereka menganggap pelatih asal Spanyol ini bisa jadi alternatif pengganti Sinteyong yang kontraknya belum diperpanjang. ST bau-bau nggak diperpanjang nih sama PSSI ya. Coach Luis Milla nih solusinya.
Kalau yang ganti Sinteyong, Luis Milla, nggak masalah, tinggal lanjutin aja. Tiba-tiba post kayak gini buat apa nih? Tumben amat, kata warganet. Dan di informasi bola yang terakhir. Ya, founder Football Institute Budi Setiawan meminta masyarakat dan fan timnas Indonesia untuk tidak memaksa PSSI memperpanjang kontrak Sinteyong. Pernyataan itu dilontarkan Budi Setiawan bersamaan klaimnya terhadap Sinteyong yang cacat moral dan tidak beretika sebagai pelatih timnas Indonesia. Buntut pengakuan Sinteyong soal dirinya mendapatkan tawaran melatih timnas lain membuat beberapa pihak merespon keras, salah satunya adalah Budi Setiawan. Pelatih asal Korsel ini bahkan disebut sebagai sosok yang oportunis, tidak beretika dan cacat moralnya karena pengakuan tersebut. Pelatih sekelas Sinteyong seharusnya tidak mengumbar isu kontrak ke publik ya, di saat dirinya masih terikat dengan timnas Indonesia. Nah, status Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia masih berjalan sampai Juni 2024. Adapun perpanjangan kontrak harus memenuhi syarat, yakni lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Syarat pertama sudah dilalui, tinggal yang kedua. Sebelum berjalan menuju syarat kedua, Sinteyong melempar pengakuan bahwa dirinya telah mendapatkan tawaran melatih timnas lain. Selain tak bermoral dan tidak beretika, Sinteyong diibaratkan telah melempar bensin di tengah api hingga menimbulkan polemik antara fan dan juga PSSI. Komentar Sinteyong yang mengatakan bahwa sudah ada negara yang berminat kepada dirinya ini kan semakin menunjukkan wajah aslinya ya, yang oportunis dan cacat moral dan etika. Padahal kan dia terikat kontrak dengan PSSI sejak tahun 2019 sampai 2023 dan diperpanjang sampai Juni 2024. Nah, yang terjadi sekarang, Sinteyong melempar bensin di tengah api, menimbulkan polemik, membenturkan rakyat Indonesia dengan PSSI. Ini sungguh tindakan yang sangat memalukan, cacat moral dan tidak beretika, kata Budi Setiawan. Lebih lanjut, Budi Setiawan merasa publik tanah air bebas memberikan aspirasi soal timnas Indonesia termasuk soal pelatih. Namun Budi menggarisbawahi agar publik tidak menekan PSSI untuk memperpanjang kontrak Sinteyong. Ia pun meminta agar polemik soal perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia jangan hanya dijadikan seperti petunjukan yang menghibur. Terakhir, publik dan supporter itu ya silahkan deh menyampaikan aspirasi mengenai timnas Indonesia di masa depan. Tapi jangan deh membentuk opini dan menekan PSSI ya agar memperpanjang kontrak Sinteyong. Jangan perpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia, ini dibuat seperti variety show, ungkapnya.